kasih ya. Dan saya malam hari ini nggak sendiri. Saya berdua sama istri saya, Lydia, maju ke depan. Yuk. Jadi saya duet hari ini. Nanti setelah ini, habis doa persembahan, Anda nanti bakal dikasih kertas tuh. Nah, daripada pegang mic nanya, nanti kan jadi malu. Yuk. Selain malu nanti pulang berantem lagi. Selain malu nanti pulang berantem. Soalnya ketahuan lu nanya gue ya gitu kan ya. Nah itu nanti dikasih kertas tuh. Anda isi sendiri mau nanyanya apa, nanti kami menjawab ya gitu. Nah saya kasih waktu ke istri saya dulu. Nanti saya baru babak keduanya. Supaya Anda gak bosan ngeliat saya udah 2 hari ya. Oke silahkan Lydia. Oke, shalom semuanya. Wah ini karena pakai masker saya nggak gitu ngenalin, mungkin kalau udah dibuka, oh ya ini oke. Karena Jemaat di Sion udah familiar buat kami ya. Kami merasa setiap kali kami datang ke Sion, kami merasa kalian adalah keluarga kami sendiri. Jadi dibilang setiap kali grogi nggak mau pelayanan di sini ya ada groginya yaitu karena kami udah lama nggak pelayanan on-site, selalu online. Jadi udah biasa setiap hari khotbah itu ya di depan laptop gitu ya. Jadi kami harus membiasakan diri lagi nih gitu. Nah sebelum saya memulai, saya mau sharing beberapa poin yang memang kami sendiri alami, saya mau berbagi dengan saudara sekalian. Nah sebelum itu, izinkan saya untuk saudara bisa merenungkannya bukan ke yang negatif, tapi jadikan ini nanti sebagai renungan yang membuat kita sendiri pribadi bisa berubah. Apa itu? Buka handphone masing-masing atau mungkin ada catatan, buka di notes, coba. Tapi dari sini semua sudah punya pasangan dong? Apakah ada yang mungkin belum? Ya. Oh oke, I'm sorry. Oh nggak apa-apa. Kalau misalkan yang belum punya, mungkin yang orang terdekat dengan kalian siapa? Orang tua kah? Atau memang sudah punya kekasih, pacar maksudnya? Terserah siapapun yang menurut kalian adalah orang terdekat. Jadi bukan note saudara atau catatan saudara, saya kasih waktu 2 menit aja, nggak usah lama-lama. Tulis semua kelebihan dan kekurangan pasangan, mulai dari sekarang. Ayo, harus nulis, jangan di WA-in ke pasangan ya, berantem. Dad, kamu juga nulis? Oh ya udah, aku juga nulis nanti. Ya tulis, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Mau kelebihan dulu boleh, mau kekurangan dulu boleh, terserah. Itu kelebihan, bukan kekurangan. Ya, kelebihan berat badan. Jadikan itu satu kelebihan. Ya, jadi enaknya kalau di notes, maksudnya di handphone, nanti pulang jangan keburu ketahuan, cepet-cepet delete aja. Oke, kalau misalkan masih banyak, aduh nggak cukup nih 2 menit, lanjutin aja nanti di rumah nggak apa-apa. Ya, yang penting yang kita memang sehari-hari kan kita bertemu, kita pasti udah tahu oh kelemahannya ini, kelebihannya ini. Nanti kita akan bahas itu di kemudian, ntar setelah beberapa poin yang saya sampaikan. Wah serius banget nih, banyak kayaknya. Tadi kita udah doa belum ya? Kamu udah doa belum? Oh oke. Sampai lupa. Karena si kelebihan dan kekurangan itu.
Oke, sudah? Tapi ada yang belum, gak apa-apa deh. Sebentar lagi, 30 detik lagi. Apa? Gue no comment deh. Oke, baik, saya mulai dulu ya. Jadi itu disimpan dulu. Nah, jadi saya mau cerita sedikit. Apa yang sering muncul dalam pikiran saya? Ya sebenarnya belakangan udah gak sering, dulu sempat sering ya. Saya sering kali berpikir kenapa sih dalam hidup saya ini, saya itu kok kerjanya memberi, dan memberi. Saya suka memberi, suka banget gitu loh, karena itu bahasa kasih saya, salah satu bahasa kasih saya adalah memberi. Nah tapi ada saat dimana mungkin saya lagi mellow atau lagi capek atau mungkin jenuh ya, burnout, saya merasa kenapa ya kerjanya tuh memberi terus, jadi nggak ada yang buat saya merasa seperti itu. Ya jadi dari melek subuh kami 3:30 sudah bangun, ya kami harus memberi diri buat melayani orang lain. Kami harus share firman hampir setiap hari, ya samalah seperti di sini. Saya percaya yang merasa seperti ini pasti bukan saya doang. Ya, kami harus berdoa buat orang lain yang bahkan mungkin nggak kenal sama kami. Selesai acara doa pagi itu sekitar jam 6-an, itu mulai saatnya saya mulai aktivitas saya mulai juga harus memberi diri, memuridkan yang memang benar-benar murid, saya harus mengajar, terus juga saya harus memuridkan siapa? Guru-guru, bahkan saya harus memuridkan orang tua murid pun harus saya muridkan, karena mereka kadang butuh butuh guidance gitu sepertinya, mereka aduh Ci ini gimana gini, bingung nih punya anak begini. Oke, itu memang menjadi bagian saya gitu. Dan juga jemaat yang harus kami muridkan, dan bahkan Tuhan percayakan sekarang yang bukan jemaat yang join di doa pagi kami lewat Zoom, yaitu pun kami harus belajar untuk memuridkan, belajar mengasihi mereka. Nah, jadi setelah dari situ saya juga harus memberi diri sebagai ibu, sebagai istri, melayani suami dan anak-anak. Saya memberi diri yang terbaik buat mereka. Saya memberi, dan memberi. Nah, ada saat dimana saya merasa capek banget ya. Kenapa sih gak ada satu hal pun kayaknya buat saya gitu loh. Jadi apa yang saya dapatkan, apa yang saya punya, baik uang, tenaga, waktu itu saya harus lepasin lagi ke orang. Jadi saya tuh sepertinya setiap saat harus belajar melepaskan hak. Nah kalau lagi error, ya saya bisa benar-benar berasa, itulah give up gitu sepertinya ya. Tapi kan saya tahu nggak mungkin lah, masa ibu gembala gitu ya, nyerah gitu ya. Nah jadi manusia itu cenderung untuk menuntut apa yang dia tidak dapat, ya, atau apa yang dia tidak miliki itu pasti dia tuntut ke orang yang paling dekat, benar dong, ya kan? Ketidakpuasan itu pasti dia nyatakan ke orang yang paling dekat. Nah saya kalau lagi berasa gerah, tahu dong siapa yang kena duluan? Tara, ya. Jadi ceplosan pertama saya pasti dia yang kena. Iyalah, ya kan? Gak mungkin saya selalu ngoceh sama anak-anak. Ya kadang saya juga nahan mulut juga. Saya bukan tipe orang bawel. Jadi saya tuh banyak diem. Jadi kalau ke anak-anak itu saya bahkan mencoba diri untuk saya bawel justru malahan. Gitu. Karena saya tuh tipenya gak mau banyak ngomong sama mereka. Maksudnya bukan berarti tidak ada hubungan, relationship sama sekali. Tapi saya bukan tipe yang gitu, bukan. Saya gak suka karena buat saya orang yang cukup sangat sensitif dengan pendengaran. Jadi saya kalau dengerin banyak kata-kata saya pusing sendiri. Jadi saya nggak mau membuat diri saya banyak kata-kata. Nah, jadi ceplosan pertama udah pasti yang kena suami saya. Ya karena saya merasa saya apa adanya sama dia. Nah
pada saat saya merasa apa adanya sama dia ya, mau saya lagi kesel, mau sifat jelek saya keluarin semua ke dia. Gitu. Nah, jadi apalagi saya merasa saya sudah memberikan yang terbaik buat beliau dan buat anak-anak. Ya. Tapi saya bersyukur sih. Saya bersyukur Roh Kudus selalu ingatkan saya untuk jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Ya, kalau kita buka di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kemarin Pastor Wilun ada sedikit mention ya, ayo prioritasnya itu kawan seiman dulu. Ya, tapi ya jangan pernah lelah, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Nah, terus kemudian saya dapetin di Ayub 6 ayat 14 dikatakan, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saya ulang. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Nah, saya banyak belajar, Tuhan banyak bicara kepada saya justru pada saat saya mengajar anak-anak murid saya. Saya mengajar pelajaran Bible, pelajaran agama. Jadi satu hari berapa bulan yang lalu kalau nggak salah, saya belajar dari pelajaran anak kelas 2 SD. Di situ ada vocabulary, kosakata yang baru buat mereka. Dikatakan takut akan Tuhan. Fearing the Lord itu artinya apa? Artinya showing God great trust and respect. Jadi takut akan Tuhan itu artinya menunjukkan kepada Tuhan kepercayaan yang besar dan penghormatan yang tertinggi. Wah, luar biasa banget. Buat saya itu Tuhan bicara buat saya benar-benar, oh ini artinya takut akan Tuhan. Jadi jelas dengan kata-kata yang sangat simpel. Saya sering kali dapat revelation justru dari pelajaran anak-anak. Pelajaran yang saya ajarkan ke mereka. Nah, jadi kalau tadi di Ayub 6 ayat 14 dikatakan siapa menahan kasih sayang, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa, berarti siapa yang menahan kasih sayang, dia melalaikan untuk percaya dan hormat kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bilang jangan menahan kasih sayang terhadap sesama, apalagi kepada pasangan. Nah, semua yang Allah Bapa lakukan, semua yang Tuhan Yesus lakukan, coba didasari oleh apa sih? Cinta kan? Kasih. Bahkan Tuhan itu adalah cinta atau kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ini lebih jelas, memperjelas ayat yang di Ayub tadi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Berarti yang melalaikan takut akan Tuhan itu kan sama dengan tidak mengenal Allah. Iyalah dia nggak percaya dan dia tidak hormat kepada Tuhan. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi bukan cuma Tuhan itu sumber cinta, tapi dia adalah cinta itu sendiri. Dia itu adalah kasih itu sendiri. Ya, jika kita tidak sungguh-sungguh mengenalnya, kita tidak akan pernah tahu bahwa apapun yang kita lakukan harus didasari oleh kasih. Ya, jadi Tuhan tidak mungkin setuju sama yang namanya menahan kasih sayang. Oh, Tuhan tidak setuju. Gak boleh tuh menahan kasih sayang. Apalagi kita tahu di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, dari iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Segitu pentingnya kasih. Saya ini baru benar-benar ngerti, oh Tuhan bicara, Tuhan ajarin seperti ini.
Ya. Di ayat 8-nya itu dikatakan nubuat aja bisa berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Terus pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Never ending. Eternal, abadi. Itu yang namanya kasih. Karena apa? Karena ya Allah itu adalah kasih. Eternal, Tuhan itu eternal, selamanya. Ya, saya ada ilustrasi begini. Ada dua kelompok orang yang mengejar sesuatu yang sama, yaitu mereka sama-sama mengejar seekor penguin berjenis langka. Nah, kelompok yang pertama itu mengejar penguin langka ini karena mereka mempunyai motivasi, mereka mau koleksi karena langka. Mereka mau koleksi penguin ini dan mereka mau menjadikan penguin ini sebagai hewan hiburan untuk menghasilkan uang buat mereka. Berarti mereka mementingkan kepentingan diri sendiri dong. Ya kan? Nah, kelompok kedua ini adalah orang-orang pecinta hewan yang memang mengejar penguin langka ini justru untuk melindungi supaya penguinnya tidak punah. Nah, jadi dua kelompok ini melakukan hal yang sama sih, sama-sama mengejar sesuatu. Tapi mereka memiliki alasan yang sangat-sangat berbeda. Yang satu untuk kepentingan diri sendiri. Yang satu lagi mereka melakukannya karena mereka mengasihi, namanya juga pecinta hewan. Ya, mereka sayang sama hewan, apalagi yang sudah langka. Jadi mereka melakukan ini bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi sangat berbeda. Ya. Sama dengan kita semua. Bagaimana kita mengejar sebuah hubungan, apalagi waktu kita belum married ya. Coba terutama pria-pria nih yang mengejar ya, wah getol-getolnya lagi mengejar pasangan, ya ceweknya gitu ya, wah begitu getolnya gitu mengejar. Motivasinya apa sih? Ya nggak bisa dipungkiri sih, karena kita mau mengambil hati seseorang, pasti dong, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ya karena pasti kita, ya namanya keinginan daging, ya kan? Mau nih, gue mau punya pasangan. Gue mau menikah, gue mau gini, itu udah pasti. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa sebuah hubungan itu berarti kita harus memberi lebih daripada pasangan kita memberi kepada kita. Ya bukan untuk mementingkan diri sendiri. Atau pernahkah kita berpikir bahwa dalam membangun satu hubungan itu berarti kita harus lebih menghargai pasangan kita ketimbang pasangan kita menghargai kita. Nah, ayo coba kita renungkan. Kenapa sih segitunya mestinya pentingnya mengasihi? Nah, saya percaya Tuhan telah mengajarkan kita mencintai dengan benar, mencintai sesungguhnya itu lewat firman-Nya. Ya, cinta yang sesungguhnya itu adalah cinta yang unconditional atau tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Cinta yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh orang yang dicintai, tetapi kita, orang yang mencintai. Bisa nggak kita mencintai tanpa syarat? Jadi tanpa syarat itu artinya apa? Ada 100% ketulusan di situ. Nggak ada embel-embelnya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kami. Terutama lebih ke saya ya. Yang mungkin saya lupa waktu terakhir saya datang ke sini kan kita ada seminar kecil-kecilan tuh. Ya kan? Wanita, ya kan? Kayaknya saya mungkin share lah tentang apa yang kami alami beberapa tahun belakangan. Tapi saya nggak pernah jujurnya cerita sampai sedetail gini. Maksudnya bahkan ke jemaat sendiri gitu ya. Ada yang tahu, tapi saya nggak pernah brought up ini di firman gitu ya. Nah jadi
Pada saat pertama kali saya tahu keuangan kami udah mulai merosot. Merosotnya kami sendiri sadar bukan karena kesalahan kami, ya karena namanya diutangin. Dan itu mulainya kapan? Justru pada saat Tuhan, saya tahu Tuhan suruh kami buka sekolah. Persis gedung sekolah itu jadi, di saat itulah, itu stop itu semua. Ya Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Jadi istilahnya tagihan yang harusnya biasanya rutin datang dari proyeknya Pastor Wilun gitu, tiba-tiba stop. Justru di saat kami harus memulai sekolah. Nah, sedangkan kami memulai sekolah itu udah dengan uang yang udah tinggal segitunya. Istilahnya persediaannya udah tinggal segitunya dan kami lempar semua, istilahnya kami tahu itu untuk rumah Tuhan. Kami tahu itu yang Tuhan mau, jadi udah selon lah gitu, semua-muanya. Sama ya uang modal kami di situ semua gitu loh. Jadi saya tahu nih, wah ini perjalanan iman kita dimulai nih. Ya udah gak ada lagi tuh bisa bebas ngapa-ngapain dah, that's it lah, saya udah tahu lah. Dan ujung-ujungnya saya juga tahu yang mesti backup, mendukung suami saya dari belakang siapa lagi lah kalau bukan saya. Jadi saya pasti harus membantu suami saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Dan ditambah kan sekolah baru mulai. Loh yang nopang sekolah siapa? Orang yang buka Tuhan suruhnya kita kok, ya pasti kita lah. Ya kan? Nah jadi saya benar-benar di saat itu saya juga nggak bisa mau marah sama suami juga ya gimana, ya kan bukan salah dia, bukan kesalahan beliau lah. Dan di saat itu beliau juga harus belajar berdamai dengan keadaan. Ya mungkin nanti kamu bisa share mungkin either sekarang atau kapan aku nggak ngerti gitu. Bagaimana pada saat kamu lagi di bawah-bawahnya lagi benar-benar sampai marah sama Tuhan. Sampai cari tahu ini Yunus nih siapa sih nih, gue nih kayaknya kayak Yunus katanya gitu ya. Yunus ini marganya apa sih gitu, jangan Yunus Wijaya aja gitu kan. Gitu, jadi saya juga nggak bisa utak-utik beliau gitu loh. Tapi saya tahu wah ini udah alamat lah, ini gue lah ini pasti. Ya, terus mau gimana? Tapi saya lakukan untuk yang namanya saya backup suami saya itu, saya masih berpikir ya. Saya masih berpikir gini, kan ini udah jalan 6 tahun ya. Selama tahunan itu saya masih berpikir dan berharap, ya kan gue bantu, tapi kan sebenarnya itu bukan tugas saya loh. Itu tugasnya suami, saya masih pikir gitu loh. Ya, jadi saya pikir, ya kan nanti kalau dia Tuhan izinkan jadi pengusaha lagi, ya pasti saya diganti lah. Uang bulanan, segala macam, itu mungkin dia nggak tahu. Ceplosan sih dia pasti tahu gitu, tapi dia nggak tahu segitunya saya tuh ngitung loh. Ya, ternyata dia nggak tahu, padahal saya ini orangnya yang suka memberi, tapi di saat kayak gitu ya, ini namanya lagi cekak ya, bokeh, bener-bener bokeh, nggak pernah soalnya ngalamin kayak gitu. Ya kami tuh pernah saking sedihnya ya, anak-anak mau ke Indomaret aja kami nggak pegang uang sama sekali. Nah di saat seperti itu, wah kalkulator saya jalan, saya hitungin loh, saya bantu beliau nopang keluarga ini. Gak usah ngomong sekolah lah, ngomong sekolah udah rasanya saya jungkir balik, benar-benar jungkir balik. Uang SPP saya nggak mungkin saya mahalin, tapi nggak mungkin juga saya gaji guru murah-murah. Siapa yang mau kerja sama saya, ya kan? Jadi untuk keluarga kami sendiri, saya benar-benar hitungan saya jalan. Padahal saya bukan orang yang hitungan gitu loh, tapi tiba-tiba saya bisa begitu. Oh saya hitung, ini bulan pertama lewat. Oke lah, saya nggak bisa menghasilkan sebanyak yang beliau hasilkan, karena beliau dari proyek-proyek beliau ya luar biasa. Saya nggak bisa menghasilkan sama seperti beliau gitu loh. Tiba-tiba dari pengusaha langsung full istilahnya. Memang udah jadi hamba Tuhan ya. 3 tahun setelah ditabisin tuh, baru tuh kejadian itu. Tapi kan waktu itu masih ada usaha yang kita bisa pegang. Ini nggak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, nggak ada pegangan sama sekali. Jadi saya hitung, bulan pertama survive, gua topang, gitu. Bulan kedua, bulan ketiga jalan, setahun, 2 tahun. Oh saya hitungin,
Karena saya berharapnya bukan saya marah sama beliau, bukan. Saya hitungin, saya berharap lu bakal gantiin gua dong. Itu kan bukan tugas gua sebenarnya. Gitu. Saya merasa seperti itu gitu loh. Karena saya juga merasa gua tiap hari kasih buat orang, kasih buat semuanya, gua nggak pernah dapat apa-apa. Itu ketidakpuasan saya loh. Ya pasti ya dialah yang kena. Saya nggak mungkin marah sama jemaat, saya nggak mungkin marah sama guru-guru, saya nggak mungkin marah sama orang tua murid. Dan saya nggak mungkin marah sama anak-anak saya, udah pasti beliau yang kena. Hitungan itu jalan terus, jadi setiap kali kita kalau udah mulai ngegas nih berdua nih ya, itu duluan yang ke brought up, itu duluan yang kebahas. Sama-sama dia juga, ya pasti kesel juga, ya pasti nggak mau lah kayak gini. Saya juga nggak mau keadaan begini, beliau juga nggak mau keadaan seperti ini. Nggak ada solusi terus ujungnya, ribut yang nggak ada solusi, ngegantung aja terus. Tapi itu masih saya tahan ketidakpuasan saya. Nah, kalau cinta kita itu didasari oleh performa pasangan kita, saya percaya di tengah jalan kita akan menemukan yang namanya kekecewaan demi kekecewaan. Ya. Kita akan menemukan di mana keadaan pasangan kita itu udah gak layak deh lu. Maksudnya gak layak menerima cinta kita. Karena saya lakukan ini karena saya merasa saya mengasihi beliau loh. Saya memberi semuanya. Oke, tugas lu gue yang ambil dulu sekarang. Gue yang take over dulu. Gak bisa, memang gak bisa soalnya. Saya ngerti. Dia gak bisa menghasilkan pada saat itu. Karena apa? Satu, trauma lah. Trauma gak jelas, diutangin orang kapan bayaran gak jelas. Sedangkan tiap bulan kami harus bayar uang bank yang haleluya banyak sekali, uang dari mana lagi. Udah ngegrogotin aja itu terus. Gitu loh. Jadi kita merasa pada saat saya melihat performanya suami saya, dia tidak bisa melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Saya pasti kecewa. Ya, saya merasa dia nggak layak nerima apa yang pengorbanan yang saya lakukan buat dia untuk saya nopang keluarga. Saya merasa dia nggak layak terima. Segitunya loh. Saya nggak pernah ngomong ini sama beliau, jujur aja. Tapi beliau pasti tahu lah ya, auranya ini, aura keselnya pasti dia tahu lah ya. Ya. Nah, tapi saya bersyukur Tuhan begitu yang namanya mengajari, mendidik saya. Saya bersyukur Tuhan izinkan ini terjadi. Kalau nggak gini saya nggak akan pernah ngerti bahwa di atas segalanya, kalau saya nggak ngerti bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya tidak akan pernah bisa tulus mengasihi dan mencintai dia. Justru karena di saat yang di bawah itu, saya mengerti, saya nggak layak lah Tuhan menerima cintamu yang benar-benar mencintai kita terlebih dahulu kan. Masa iya kita nggak mau mencintai pasangan kita atau yang lain, padahal kita sudah menerima cintanya dari Tuhan. Saya banyak diajari dari situ, saya mengerti. Makanya lagu tadi, saya suka banget, itu salah satu lagu favorit saya. Dikatakan, salibmu membuatku mengerti arti cinta sejati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita di kayu salib itu yang membuat saya mengerti cinta Tuhan itu begitu pure, begitu murninya. Kalau kita sudah bisa merasakan cinta itu dari Tuhan, kita nggak mungkin nggak mengalirkan itu ke orang di sekitar kita. Yang terdekat siapa? Ya pasangan. Gitu. Jadi harus bisa. Ya, harus bisa. Kita akan tahu bahwa pasangan kita bukanlah pasangan yang sempurna. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita sudah mengerti cintanya Tuhan, cinta sejatinya Tuhan, kita akan mengerti memang apalagi kita bukan orang yang sempurna buat pasangan kita. Tapi cintanya Tuhan yang sempurna itu yang akan menyempurnakan cinta kami, hubungan kami. Justru mulai dari mana mau mengubah keadaan, gak bisa.
Mau coba soalnya saya tahu usaha beliau. Beliau juga tahu, saya juga mikir ini gimana caranya buat menopang semuanya. Mentok tuh, gak bisa tuh. Tapi justru pada saat Tuhan didik saya, Tuhan mau saya berubah duluan. Saya belajar menerima segala keadaan. Ya memang saat ini keadaannya beliau bukan pengusaha lagi. Saya harus menerima itu. Waktu awal beliau bilang, iya untuk jadi hamba Tuhan aja itu butuh 1 tahun buat saya berdamai dengan hati saya loh. Saya nggak mau jadi ibu gembala. 1 tahun saya ngelak, deny, saya menyangkal. Terus 3 tahun kemudian tiba-tiba diproses seperti ini. Itu luar biasa. Saya harus juga berdamai dengan keadaan bahwa keadaan kami tidak sama lagi seperti dulu. Nggak bisa bebas lagi yang mau mungkin saya mau ngasih ke siapapun, saya nggak mikir lagi, pokoknya saya mau ngasih. Nggak bisa. Mau ngasih orang aja, nggak punya kemampuan. Tapi Tuhan izinkan. Gitu. Nah jadi, makanya dibilang di Efesus 5 ayat 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Menyerahkan diri baginya itu kan yang tadi salibnya Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Nah, kenapa suami-suami disuruh mengasihi istri seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, mengasihi umatnya. Itu kan yang namanya unconditional love. Cinta tanpa syarat. Ya kan? Jadi jangan ada syarat apapun. Loh, terus bagaimana dengan istri? Memang suami doang yang harus mengasihi istri tanpa syarat. Bagaimana dengan istri? Kita mundur di ayat 22, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lah kan suruh tunduk, gak suruh mengasihi tanpa syarat. Nah, kami berdua find out, pada saat beliau sedang menyiapkan firman, nggak tahu gimana saya tiba-tiba dapat insight dan saya bilang, aku dapat sesuatu waktu aku ngajar kelas 4 SD aku bilang. Sama dari kosakata yang baru, vocab. Jadi arti kata tunduk, submissive, itu adalah obedient and yielded to the will of another. Obedient itu kan artinya taat atau nurut. Ya kan? Kami gali, kalau yield itu artinya apa sih? Ternyata yield itu memang banyak meaningnya, banyak artinya. Tapi yield salah satu artinya adalah mengalah. Dan juga apa? Memberi. Memberi apa? Yielded to the will of another. Memberi kasih kita untuk kemauannya orang lain. Memberi kasih itu berarti apa? Ya mengasihi. Memberi cinta itu berarti mencintai. Ya. Jadi percaya sama saya, kalau kita tidak bisa mengasihi dengan tulus, kita tidak bisa mencintai dengan tulus, nggak akan bisa, istri-istri tidak akan bisa yang namanya submit sama suami. Susah pasti. Karena kita belum bisa melepaskan yang namanya kasih itu sepenuhnya buat pasangan kita, belum bisa. Gitu. Jadi gimana caranya? Ya harus submit. Gimana cara bisa submit? Ya harus mengasihi. Nah, coba kata give dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar apa sih artinya? Arti kata give, memberi. Memberi, kalau bahasa informalnya, bukan bahasa yang tidak baik dan benar, bukan. Informalnya memberi apa? Kasih. Saya tuh sampai berduaan ya. Luar biasa ya. Ujung-ujungnya kasih lagi. Itulah, saya kasih kamu ya. Kasih. Jadi kalau memberi nggak pakai kasih nggak bisa. Harus kasih. Pakai kasih. Ya, mengasihi. Memberi kasih. Love giver. Sebagai pemberi kasih. Jadi pemberi kasih ini
Kita ini bukan memberi, bukan cuma ke pasangan doang. Sebenarnya ini juga berlaku buat anak, buat sesama, buat orang tua. Ayo belajar yuk jadi pemberi kasih yang tulus. Ya, dan jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat ini. Ya kalau memang lagi capek ya sama seperti saya, dan saya percaya banyak yang lebih capek dari saya di tempat ini gitu loh. Tapi saya percaya pada saat kita benar-benar minta sama Tuhan, gak mungkin lah Tuhan gak kasih kelegaan, gak mungkin Tuhan gak kasih kekuatan, gak mungkin Tuhan gak kasih hati yang baru. Ya justru di saat-saat seperti ini, kami udah jarang yang namanya ribut. Justru di saat-saat yang paling bawah ini, gitu loh. Ya sekarang puji Tuhan, tidak separah tahun-tahun lalu yang kayaknya aduh padang gurun gak lewat-lewat gitu ya. Sekarang oke, ya tetap kesusahan sehari cuma buat sehari aja udah. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kadang tiap hari jadi kami tuh cuma bisa ngobrol dan lihat, wah hari ini Tuhan lakukan ini. Dan itu dahsyat-dahsyat semua gitu. Jadi kami tinggal melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tapi pada saat kita belum bisa yang namanya melepaskan kasih itu, kita dapat dari Tuhan, kita gak bisa dan gak mau lepasin itu ke pasangan kita duluan deh. Itu tidak akan tuh yang namanya dibukakan. Ya itu akan benar-benar kekunci, stuck. Jadi semua dimulai dari diri kita masing-masing. Gak usah nunggu pasangan kita berubah dulu deh. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk pasangan kita, apapun yang kita berikan, baiklah itu didasarkan oleh kasih. Ya, karena kita mau mengasihi, itu karena kita tahu bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, tapi gimana caranya mengasihi? Pasangan saya tuh udah gak pantas buat dikasihi, dia terlalu jahat sama saya. Dia sudah menyakiti saya, kata-kata dia kasar, mungkin pakai fisik. Gimana caranya saya mesti mengasihi? Ayo balik lagi. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kalau dibahas ini mungkin gak selesai-selesai. Saya cuma mau go through aja bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita mau diturutin satu persatu, yang tadi gak usah ngomong kelebihan deh, udah pasti saya yakin tuh kelebihan sama kekurangan jomplang jumlahnya. Coba hitung, coba. Ya kan, pasti banyak kekurangan lah. Mata manusia ini kadang ngelihatnya yang jeleknya dulu sih. Kalau kita mau turutin satu-satu, gak selesai-selesai nulis kelemahan pasangan kita. Ya, benar-benar sampai seumur hidup kita tidak akan pernah merasa klop atau cocok dengan pasangan kita kok. Bahkan banyak sekali sifat atau karakter yang sangat berbeda. Saya dengan Pak Surilun tuh karakternya tuh extremely different, 180 derajat. Lihat dari warna baju. Warna baju aja udah beda banget ya. Ya dia merah, orange tadi pagi kan. Saya hitam, putih, abu-abu. Hitam, putih, abu-abu. Beda banget. Aduh, ya dia warnanya apa? Pink neon. Udah pink neon. Saya aja jarang punya baju pink loh. Nah, ya yang di e-brochure itu, mungkin cuma satu baju saya yang warna pink, yaitu dia udah pink neon, hijau neon, paling suka hijau neon. Coba dari warna aja udah bikin ribut kan? Oh, dasinya betul pink. Coba, baju bunga-bunga aja dia punya, nggak punya. Bayangkan, ya. Nah. Kenapa kalau kita mau pikirin itu, kita tidak akan pernah menemukan yang cocok dari pasangan kita. Ya karena memang manusia itu tidak ada yang sama.
Mau yang sama kita, gak ada. Walaupun sifatnya mirip sekalipun, tetap gak sama. Ya kan? Nah, menikah itu masalahnya bukan cari pasangan yang cocok. Tapi bagaimana kita dalam pernikahan itu belajar mencocokkan diri. Sampai seumur hidup, bayangin. Setiap hari ada aja kan. Ya tadi aja saya nungguin dia, aduh dandannya lama banget nih, udah telat. Itu aja saya masih belajar kan, belajar mencocokkan diri kalau dia dandannya lama. Padahal saya udah tahu. Saya ini cepet banget loh, ringkes banget gitu, gak mau ribet-ribet, gak ada tuh yang namanya catokan. Ribet buat saya. Beliau hair dryer. Udah hair dryer, hairspray ya. Bayangin. Maaf saya bongkar hari ini sama. Belum pakai sepatunya. Kalau saya cari sepatu yang simpel-simpel aja, langsung selongsong aja. Kalau enggak, beliau enggak. Kaos kaki aja mesti yang enggak boleh kelihatan sepatu ya. Ada. Terus kalau yang kaos kakinya yang pendek, belakangnya mesti yang ada ini gitu kan, yang ada gelnya biar nggak turun-turun gitu ya. Saya nggak punya kaos kaki kayak gitu aja, saya nggak punya. Padahal itu kayaknya kan kaos kaki yang buat kayak cewek kan, sepatu flat kan, pakai kaos kaki pendek kayak gitu, saya nggak punya. Bayangkan. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya sudah salah menikah. Ya, yang salah itu karena kita nggak ngerti apa itu arti pernikahan yang sesungguhnya. Coba ingat-ingat janji pernikahan dulu. Saya berjanji, saya akan mengasihi saat suka dan duka. Saya akan mengasihi di saat kaya atau mengasihi. Tuh, pelajaran dan pekerjaan mengasihi itu ternyata harus setiap saat. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi tugas kita adalah yang memang mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, berarti kita juga harus mengasihi tanpa syarat. Syarat saya tadi ternyata hitungannya ngeri loh. Saya hitungin loh udah berapa bulan saya bantu dia. Ngeri kan? Ngeri banget. Ternyata saya merasa diri saya sudah banyak memberi buat orang, saya merasa diri saya paling selfless. Saya nggak pernah mikirin diri saya. Tapi kalau pasangan saya bisa jahat banget ternyata. Saya hitungin semuanya. Kalau saya mau pikirin kayak gitu, sampai kapan juga nggak tahu kapan kejadian, tambah Tuhan kagak bukain. Malah jadi ya ribut aja terus. Ya, jadi coba dilihat lagi daftar kelebihan dan kelemahan pasangan kita tadi. Oke, ayo belajar kita mengerti yuk. Setiap kelemahan pasangan-pasangan kita itu kita tidak bisa hapus. Andaikan kita bisa hapus, kalau tadi tulisnya di kertas, andaikan kita bisa dengan mudah hapus dengan penghapus, atau di notes dengan mudah kita delete, backspace, selesai, gone. Pasangan kita tetap ada kelemahannya. Sampai kapan ya? Sampai dia gak ada. Sampai maut memisahkan kita ya tetap ada. Gak bisa kan? Gak bisa terus habis pulang dari persekutuan ini terus tiba-tiba di rumah, kelemahan lu kok tiba-tiba udah hilang ya, maunya gitu. Nggak ada kan. Kita harus belajar menerima kenyataan. Jadi mau nggak mau gimana? Ya mau nggak mau belajarlah untuk mengasihi pasangan kita dengan segala ketulusan yang kita dianugerahkan dari Tuhan. Kalau nggak kekuatan dari Tuhan, ya balik lagi ke daging kita. Daging kita yang main, daging kita yang mau menguasai pikiran kita, yang mau menguasai tubuh kita. Kita maunya, ya nggak bisa, ini hak gua. Hak gue sebagai istri, gue harus dapetin dong. Gak usah ngomong uang bulanan, yang buat ini deh. Gak usah ngomong buat dandan sendiri, gak usah deh. Uang bulanan yang benar-benar buat kehidupan kita, keluarga, itu hak. Boro-boro. Gak bisa, kalau mikirin kayak gitu sampai kapanpun malah Tuhan bakal pencet sekalian. Mau nggak mau, saya bersyukur kita ada semua, saya percaya kita semua adalah tawanan roh. Mau nggak mau kita dipaksa Tuhan masuk ke dalam kehendaknya. Ya, nggak apa-apa, abisin aja dagingnya Tuhan. Enak nggak enak?
Kami nggak pernah berpikir bahwa kami akan hidup struggle seperti ini, nggak pernah berpikir. Harga diri harus ada di bawah. Orang yang selama ini tahu melihat kami seperti apa, tiba-tiba sekarang sangat berbeda. Sepertinya quote unquote orang jadi mesti berbelas kasihan sama kita, keluarga kami sendiri. Tapi udahlah, kami bukannya mengasihani diri sendiri di depan orang, enggak. Biarlah kami jadi diri kami apa adanya. Orang mau lihat kami, oh dia mungkin bangkrut atau apa itu namanya, terserah. Ini kami, yang penting kami harus tetap jadi berkat, tetap melayani Tuhan, melakukan apapun yang Tuhan mau. Ya mau orang anggap seperti apa, kita udah gak ada harga diri lah, gengsi lah, gue udah gak pikirin. Udah gak punya apa-apalah, terserah. It's okay, gak apa-apa. Selama Tuhan masih memelihara hidup kita, Tuhan tidak pernah lepaskan kita, jalan terus. Dan ternyata justru kehidupan kita malah lebih excited dari sebelumnya. Bahkan anak kami bilang, Dedi lebih enak kayak gini Dedi. Karena dulu waktu Dedi masih pegang banyak uang, kita malah gak pernah jalan-jalan ke Eropa, ya, ke Jepang, gak pernah. Ya. Tapi justru di saat-saat seperti ini, Tuhan begitu luar biasa kasih kami, hal yang menurut kami udah gak perlu, liburan tuh gak perlu. Tapi Tuhan jejelin kita, setahun 2 kali pergi ke luar negeri, sampai akhirnya COVID datang. Ya udah sekarang jalan-jalan dalam negeri. Gak apa-apa, tetap Tuhan kasih jalan-jalan. Ya kan? Tapi Tuhan kasih penghiburan luar biasa. Gitu loh. Malah kehidupan kami Tuhan benar-benar lebih jarang berantem. Kalau dulu dari pacaran aja udah berantem mulu kerjanya. Ya, ditambah lagi habis menikah, oh ya udah jelas lah. Berhubungan dengan keuangan, terus punya anak, ya berantem terus. Tapi justru sekarang kami makin hari makin dipulihkan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang mau mendidik kami dan kami sama-sama mau berubah. Kami sama-sama mau merendahkan hati untuk Tuhan, kami tahu kami salah. Dan kami gak mau seperti itu lagi. Kami gak mau bayar harga atas karena dosa kami atau kesalahan kami. Lebih baik kami bayar harga karena melakukan apa yang kau mau. Ya jadi sekali lagi saya mau encourage kita semua. Oh ada satu ayat yang kami taruh, ayat firman ini di undangan pernikahan kami. Dan sampai hari ini saya masih ingat. Ayo ingat gak? Masih lupa. Ayo apa? Padahal dapatnya bareng-bareng ya. Kolose 3 ayat 14. Dan ya oke. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih. Kasih siapa? Kasih Tuhan lah. Ya, kalau kasihnya manusia tuh pakai syarat semua. Jadi harus pakai kasihnya Tuhan. Ayo kita kembali lagi kepada kasih yang murni. Kasih yang tulus yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Ya, kita berikan untuk pasangan kita. Oke, jadilah pemberi kasih yang tidak membawa syarat apapun. Ya, amin. Hasil akhir itu semua ada di tangan Tuhan. Oke, tugas kita adalah setia mengasihi. Oke, menghormati, mendoakan pasangan kita. Sampai Tuhan melakukan apa yang hanya dapat dilakukan olehnya. Amin. Mungkin sorry kelamaan, kayaknya ngomongnya cuma sebentar, maaf. Berarti kamu gak boleh nambahin banyak-banyak. Ya, kamu di sini aja ya. Ya, terima kasih. Kalau biasa kan ada worship night ya. Malam hari ini curhat night, terima kasih ya. Curhat night-nya. Iya. Aku tuh masih bisnismen, kamu tuh lupa ya. Iya, cuman bedanya sekarang kan saya tuh masih ada bengkel. Ya sekarang dulu pegang duit gede, sekarang pegang ya tambal ban 25.000, tune up, spuring, balancing, cepeceng gitu ya. Dan sekali lagi Tuhan itu baik, amin. Ya setiap fase dari kehidupan kita Tuhan kasih dan kita enjoy aja, nikmatin ya. Belajar untuk melepaskan hak. Kalau kita toh juga lagi COVID kita nggak bisa apa-apa selain kita mempergunakan talenta kita buat kemuliaan nama Tuhan.
Ya terkadang ketika kita melayani Tuhan, iblis pasti ngomong, lu gak ada duitnya, lu jago ngomong, khotbah, lu gak ada duitnya, mendingan lu jadi motivator. Sering loh, saya tuh sering ngelihat nih motivator ngomong sebentar, banyak orang, ada uang bangkunya ya. Gua ini di gereja, jadi motivator aja ya, dosa gua ini bener-bener ya. Oh, sampai pernah pengen jadi MC orang merit tuh. Nah, bener. Iya. Aku tuh dulu pernah sampai apa gue jadi MC aja gitu ya kan, gue nanti. Mobilnya udah Alphard sewain sekali. Nah, jadi mobilnya Alphard disewain, supirnya saya juga, pemberkatannya saya juga, semua saya juga itu. Saya udah sampai mikir gitu. Cuman lucu ya, ketika jemaatnya nanya, si pastor kemana nge-MC? Terus? Jadi sopirnya dulu. Jadi sopirnya. Terus kok hari Minggu, iya lagi itu nyupirin kan, malamnya ngapain? Ngeband, Yelaisya gitu ya. Nah jadi setiap fase kita mengucap syukur aja ya, lakukan semuanya buat Tuhan. Ketika semuanya kita nggak bisa nilai pakai uang. Didikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sekali lagi itu membuat kita nggak semakin sok-sokan, nggak sombong. Didikan yang Tuhan kasih itu membuat kita semakin bijaksana, benar lah. Jadi kita ngomong nggak nyabet-nyabet kanan kiri ya, kita tahu dari mana kita diambil dan fase-fase itu indah sekali. Didikan Tuhan itu membuat kita tahu bagaimana nyantol sama Tuhan. Didikan Tuhan membuat kita tahu diri. Dan mata kita itu melihat benar-benar aku tuh mau mengasihi manusia. Ketika engkau lakukan panggilanmu ya, lakukan. Jangan ngejar mujizat Bapak Ibu sekalian. Kejar lakukan firman Tuhan. Amin. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, mujizatnya ngikut. Kalau kita ngejar mujizat, matanya tuh ngelihat rewardnya Bapak Ibu sekalian. Bener dulu saya waktu kaya-kayanya pun saya gak ngajak Lydia ke Eropa. Pelit gue itu pikir-pikir Li. Saya ngajaknya paling ke Hong Kong doang, karena di Hong Kong ada rumah saudara. Jadi kan ya gak usah keluar dari hotel, bener gak? Tapi setelah dalam keadaan yang bener-bener naiknya si Alphard, cuman ke Indomaret kagak punya duit ya Lia, pernah ya? Isi bensin berapa? Isi bensin gue peceng, bingung gue loh. Jadi pernah. Isinya 80.000. Isinya 80.000, cepet banget gitu. Saya mau isi bensin sama sekretaris saya, baru dicemprotin gitu ya, itunya. Udah cetok, kenapa? Cuman 80.000 isinya saudara. Pernah nyicipin seperti itu. Tetapi ketika Tuhan mau kasih reward, Tuhan bawa kami loh ke tiap 6 bulan sekali kami ke Eropa, ke Jepang saudara. Itu Tuhan kasih. Di saat itu kita bilang Tuhan, ketika aku gak ngelihat itu malah Tuhan kasih. Karena Tuhan punya selera, yang sepakat katakan amin. Kita belajar untuk mata kita tuh jangan ngelihat reward saudara. Kejar pengenalan akan Tuhan. Yang lain-lainnya itu bonus. Ada boleh, nggak ada nggak apa-apa saudara. Sampai kita tuh harus pergi ke Amerika, harus karena tiketnya udah ada, visanya udah ada, nggak jadi pergi karena COVID, batal pergi, keren nggak? Harus batal coba, bukannya harus pergi, harus batal. Tapi Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya kita semua suami istri harus semakin sepakat. Kami dalam keadaan seperti ini ya Tuhan cukupkan. Ya Tuhan cukupkan dan kami yang pasti nggak banyak ribut. Saudara dan saya harus belajar shalom, berdamai dengan Tuhan saudara. Berdamai dengan Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat kita. Suami istri yang percaya kepada, ini kalau suami istri baik ya, kita suami juga bisa kerjanya tenang. Benar apa benar suami? Ya kan? Jangan di ngocein melulu, kita pergi makin malas pulang saudara. Dan kita kan juga pria baik-baik, bener gak? Masa mau clubbing pendeta ketangkap gitu kan gak mungkin, bener gak? Ya harus pulang. Tapi pulang sebel sama bini, kan bingung lu mau di mana? Mau di parkiran habis bensin saudara ya. Ya mau di mana? Mau di ruang tamu, diyamukin saudara. Ya mau kamu harus masuk kamar ya sorry juga, bersyukur punya suami baik-baik. Hai suami baik katakan amin. Lu bantuin gue lah malam hari ini saudara ya, malam hari udah kena hajar nih.
Ya, jadi indah lah dalam Tuhan tuh. Soal duit nggak jadi masalah. Kadang-kadang di saat kita lagi diproses ya, kita jadi asik-asik aja tuh. Lah diproses membuat saya nggak rakus-rakus amat. Karena mau belanja mikir. Dulu ngeliat Hoka bento tuh mahal loh, 60.000 loh. Nasi kucing juga mahal 15.000 kalau yang makan gua. Nasi kucingnya 3 kali jadi si Bango juga sama bro. Ya kan? Kita cc gede 6.000 cc masalahnya. Jadi keadaan membuat saya sih terutama ya paling nggak lebih irit ya. Saya mau jajan lebih terkontrol ya, tapi semua itu indah lah, indah luar biasa, ya. Bahkan sampai ya udah nggak usah yang internasional, yang lokal aja ya. Tuhan bisa kirim kami, udah liburan ke Bali ke hotelnya udah bintang 5, bintang 6 kali, saudara ya. Tapi 7. Oh tapi kalau yang guest house bawah bintangnya bintang 8 saudara. Itu Popo Ayun, waduh, itu di guest house saya mau buka kulkas aja pintunya sampai berat, percaya gak lu? Komplit semua minuman ada, dari roti ketan sampai roti beneran saudara ya, sampai buah semuanya. Saya bisa 3 hari 3 malam gak keluar, survive saudara di bawah itu. Kita ke Bali ya, sorry ya, saya ke Bali itu ya gratis saudara ya, bintangnya gede. Ya kita dikasih gratis biasanya itu ya satu kamar kita terima nasib lah ya, satu kamar rame-rame lah, ranjang tiup mau apa ditiup juga kita bawa lah, ya nggak. Tapi ya yang ngasih kamar yang ngomong nggak bisa. Bapak-bapak, anak-anak, saudara. Jadi harus 2 kamar. Tuhan punya selera. Ya udah, saudara berangkat seminggu, saudara ya. Saya kemana? Tinggal lihat di Instagram saya, saudara. Ya, saudara ya. Update terus ya. Uang saku dikasih enak gak? Enak, Tuhan punya selera. Asal mata kita jangan ke sana. Kejar pengenalan akan Tuhan. Jangan kejar mujizat, tapi kejar apa Bapak Ibu sekalian? Melakukan firman Tuhan. Ya, semua mendidik saya. Ibu Nani doain saya khusus itu, sob. Sini. Kamu gak boleh beli sepatu. Wis langsung to the point. Kamu gak boleh beli sepatu dan barang bermerek. Kalau saya mau ngomong, pas tante, duitnya juga lagi gak ada. Tapi Tuhan kasih spesifik, karena kalau enggak kita ada duit lebih, saya pasti beli. Saudara, bukan berarti kita jadi kuper. Saya hobi sepatu, saya hobi fashion. Ya kamu boleh duduk deh, kasihan juga. Iya. Saya hobi sepatu, saya hobi fashion, it doesn't mean saya harus kuper. Karena saya jadi anak Tuhan harus lebih culun. Enggak, kita tetap harus baca, ya, lihat modelnya, pegang barangnya kalau perlu, saudara. Mumpung tampangnya tampang bukan orang miskin, saudara ya. Dia kan, ya kita masuk toko, emang dia ngecekin dompet gua kan lagi gak ada duit, saudara ya. Masuk aja gitu, masuk pegang lamaan. Terus dibayang-bayangin tuh. Sambil nanya-nanya, oh yang ini modelnya gimana? Iya. Habis gitu ya PPD, pegang-pegang doang, taruh lagi. Makasih ya mas, keluar saya saudara ya. Happy loh. Gue gak beli, gak nyicil, pegang-pegang. Wis pokoknya tahu lah ya kan, di Instagram kan kita lihat bentuknya. Nah kita masuk ke tokonya ya kita lihat, wis happy udah pegang. Udah irit puas saudara. Belajar seneng, lihat orang seneng, sedih, lihat orang sedih. Anda hobi apa, Anda pelajari. Tapi gak harus memiliki. If you like fashion, Anda belajarin itu fashion. Asal jangan ketularan homo aja ya. Orang fashion banyak orang homo. Anda hobi fashion, belajar fashion. Anda hobi sepatu, belajar sepatu. Anda hobi apa? Hobi sepeda. Kurangin main sepeda. Tapi kan main sepeda aja suami istri ya, bagus ya. Iya, bagus kalau main sepeda suami istri bagus ya. Berarti aman, pulang lama nggak dingomelin loh, ya.
Tapi ngerti ya maksud kami ya, Tuhan tuh luar biasa. Ya kalau saya ngomongin mujizatnya ya panjang, cuman mujizat Tuhan juga luar biasa selama kita mau tulus, ikut Tuhan, mau dididik, lembutkan hati, hancurkan jiwa kita. Sudahlah. Kita di dunia cuman sementara. Covid mengajarkan kita bahwa semuanya itu ada waktunya dan benar-benar sementara. Nikmatinlah sementara. Hari ini terus saya mau katakan bahwa perjumpaan kita dengan istri kita tuh cuman sekali. Tuhan jodohkan saat sekarang. Dan orang tua juga sama. Tuhan jodohkan cuman sekarang. Kalau udah di peti mati, udah tinggal air mata, sudah percuma. Anda mau bilang mengasihi istri, wanita cuma perlu bukti, saudara. Ya, oke. Sering-sering ngomong I love you juga harus ada tindakannya. Anda bertindak, Anda berkorban, nggak ngomong I love you juga istri juga tahu. Firman Tuhan nggak serta merta semua itu ada maksudnya kok. Kenapa? Kenapa Firman Tuhan ngomong gini? Kasihilah istrimu supaya doamu tuh nggak terhalang. Kenapa dia ngomong ke suami? Karena suami itu paling suka lupa sama istri, sama anak. Saya jujur aja deh, kalau kita lagi lapar berat ngelihat makanan, inget gak sama bini sama anak? Ayo. Sebagai penutup saudara ya, saya paling suka itu junk food, kalau di Amerika itu namanya Chick-fil-A namanya ya. Aduh saya nggak bawa itu botolnya. Jadi saya kalau ada orang pulang dari Amerika, Ko Wilun mau nitipnya apa? Saya bilang sama ipar saya nitip sausnya Chick-fil-A. Chick-fil-A adalah chicken nugget, toko chicken nugget di Amerika. Tapi sausnya itu enak banget. Jadi saya nitip, Ko Wilun mau nitip apa sama ipar saya coba ngomong sausnya Chick-fil-A. Jadi apa yang terjadi? Ipar saya ngambilin sausnya tuh, ngumpul. Kalau sausan gratis, tinggal ngambil sendiri. Dikumpulin sampai 30 pak saudara ya. Dibawa ke Indonesia udah pada belenyot-belenyot. Suka pada pecah-pecah gitu ya. Jadi, Ko Wilun mau nitip apa? Mau nitip apa? Saus Chick-fil-A. Oke, sekarang sudah dalam bentuk kemasan botol. Jadi lebih manusiawi. Ipar saya juga nggak usah nyolong jadinya saudara ya. Begitu nyampe, mertua saya baru pulang dari Amerika. Jadi kita makan, Lydia nanya saya seperti biasa, kok mau makan apa? Nugget, pakai saus itu saudara. Wah, nugget keluar, saus keluar, langsung tak kecerotin. Ceret! Lupa lu sama anak bini lu. Jujur, Lydia ngomong, saya suapin, kita masing-masing makan, saya mau tambah saus lagi, Lydia yang ngomong, kok sisain buat anak-anak. Oh iya. Ya, ayo cowok-cowok, kita egois gak? Egois loh, egois ya. Oleh sebab itu saya, oh iya di situ saya mengalami pertobatan ya, gara-gara saus Chick-fil-A tadi. Ya, jadi memang yang namanya istri dia berkorban sih, luar biasa. Dia ngelahirin anak kita, ya kita sakit perut aja udah setengah mati loh. Istri tuh ngeden ngelahirin anak kita coba. Jadi pasti berkat Tuhan ke istri tuh melalui istri itu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat istri-istri hari ini. Itu saya akuin. Hah? Ya hari Kartini ya, bagus juga ya. Aku doakan istri-istri lebih mandiri lagi ya. Ingat hari Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang ya. Aku doakan Anda lebih mandiri lagi. Tapi overall, biarlah apa yang kita sharingkan hari ini jadi berkat buat Anda semua. Ya, saya nggak mau nambahin. Tadi juga udah nambahin ya, cuman saya nggak mau panjangin lagi, ntar malam saudara. Kita kan persembahan sambil kasih kertas. Coba tolong dibagikan kertasnya. Anda boleh ngisi tuh kertas. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh isi. Isinya ya terserah, mau diintip sama istrinya boleh, intip sama suaminya juga boleh, nggak mau diintip juga nggak apa-apa, saudara ya. Tapi Anda bisa nanya kami,
Sambil saya jawab ya, sambil saya sama istri jawab deh. Ya, ada pulpen. Ya, habis pinjam pulpen pulangin. Minta tolong pemusik di panggung aja, lebih enak. Pulpen. Tapi kalau mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Lebih ini untuk memfasilitasi suami-suami yang takut sama mic maksudnya, bukan lu jangan tersinggung gitu loh, bukan suami takut istri, suami takut sama mic maksudnya. Jadi pakai itu, kalau enggak ya nanya aja. Yuk kita persembahan ya. Doa persembahan. Daniel sini Daniel, kamu doa persembahan. Aku belum pernah dengar kamu doa sini. Mau doa persembahan. Oh ya, apa? Haleluya, haleluya. Yang masih jomblo berapa orang ya? Coba angkat tangan, mau tak doain biar dapat pasangan. Oh. Kalau yang jomblo, yang penting jangan gerasak gerusuk cari pasangan. Lu salah pilih pasangan, hidup seperti di neraka loh, bener. Ya, jadi jangan sampai salah pasangan aja, ya. Tak wanti-wantiin ya, lebih baik hidup sendiri. Kayak lagu itu loh, apa? Begini nasib jadi bujangan itu loh ya. Ya jangan pakai lagu itu buat persembahan ya, jangan. Ya. Yes, kamu mau nyanyi? Enggak, mau doa aja. Doa aja, oke. Yuk kita doa. Doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk setiap firman-Mu, untuk sharing kami, untuk sharing Tuhan, biar itu boleh menjadi berkat buat kami yang berkeluarga Tuhan, biar semakin eratkan Tuhan dan dipersatukan kembali Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, biar setiap persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kamu saya ya, yuk. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga datang penuhiku. Oke, question time. Waktunya bertanya, silakan. Untuk pertanyaan pertama disediakan door prize, 1 buah iPhone 11. Ambil sendiri di toko. Yuk pertanyaan pertama, kasih saya. Oh, masa suruh kasih saya, ketahuan dong yang nanya. Wis dikumpulin dulu. Weh, kalau memang jantan nanya langsung dong. Yang betina juga nanya langsung dong kalau memang betina. Oke. Guys. Penanya pertama dapat ini ya, voucher dari Istana Restoran. Enak loh. Restoranmu itu enak banget loh, Istana itu. Enak loh. Apalagi chicken salted. Ayam lada garam. Enak banget. Di YouTube kan ini masukkan. Makan di restoran Istana. Yo, silakan. Haleluya.
di Sion harmonis semua keluarganya. Enak di seminar kayak gini, gak ada yang nanya. Guys. Kopin mau nanya, langsung. Ya. Jangan nanya jodoh sama saya bukan biro jodoh. Saya mau bacain. Yuk, silakan. Tadi Lydia nanya ngomong tentang ketulusan ya. Ya, Saya cuma pengen tanya ketulusan itu seperti apa wujudnya? Artinya wujudnya, bukan. Maksudnya saya bentuknya itu kali kok wujud dua contoh di kehidupan kalian berdua gitu. Itu aja. hanya memberi, tak harap kembali, bagai Lagu sang lama. surya menyinari dunia. Lagu bocah cilik keprim. Iya, jadi tulus itu adalah ya memberi kasih tadi loh kok. Ya, jadi benar-benar kita tuh ngasih loh. Ngasih loh. Ini latihan loh untuk yang jualan online loh. Bener ya, kalau ngasih itu jangan harap kembali. Saudara kalau udah ngasih, siap-siap kalau orangnya nggak nge-review di Instagram saudara. Namanya ngasih. Kalau mengharapkan namanya endorse bayar gitu ya. Nah itu tuh. Bener-bener saya belajar loh. Namanya kita ngasih ya. Ngasih orang, ngasih sesuatu itu benar-benar dengan kasih. Hanya memberi, tak harap kembali. Benar. Kristus benar-benar menderita buat Anda dan saya. Dia memberi dan dia nggak berharap kembali. Kasih itu. Jadi kalau tulus itu nggak ada kata lain selain kasih. Kamu pakai ini aja Neng. Udah nggak apa-apa pakai ini. Mungkin kalau di kehidupan suami istri mungkin sebenarnya banyak sekali contoh ya kok ya. Ketulusan itu berarti tadi seperti yang saya mention bahwa itu tanpa syarat. Tanpa syarat itu berarti kita harus punya hati yang besar bahwa dia tidak bisa kasih kita kembali. Nah kan yang tadi saya share bahwa saya pernah ngalamin di mana saya nuntut. Saya nuntut untuk apa yang sudah saya kasih ke beliau dan ke anak-anak, ke keluarga. Saya nungguin dan saya ngarep untuk, ya lu kasih juga dong ke gua dong. Nah, tapi Tuhan mau saya belajar tentang benar-benar bisa nggak 100% tulus, itu karena ya saya harus bisa melakukan apapun, berkorban, memang itu tugasnya saya untuk membackup beliau. Ya udah, beliau nggak bisa ngasih apa-apa lagi dalam keadaan sekarang, ya sudah. Itu yang namanya ketulusan. Dan ternyata itu memang bukan cuma ke pasangan suami istri. Jadi ke orang lain juga setiap hari kita pun belajar untuk yang namanya tulus itu bisa kita begitu berbesar hati. Memang di saat orang lain memang yang harusnya lu juga ngasih ke gua. Tapi ternyata lu boro-boro mikirin. Nggak ngasih apa-apa tuh. Padahal istilah kita udah ngasih. Nah itu dituntut ketulusan di situ. Misalkan kita kemarin ya ngomong ya soal orang tua murid gitu ya. Segitunya kita benar-benar sampai rasanya sudah ya sudah pokoknya ya buat kalian lah. Udah nggak mikirin uang lah. Yang penting lu sekolahin anakmu tuh sekolah. Harus sekolah gitu ya. Ya boro-boro mikirin kita gitu loh. Yang ada ya begitulah kira-kira gitu. Nah jadi itu ya kita memang diajar Tuhan untuk punya hati yang besar. Besar seluas samudra. Untuk kita benar-benar tulus mengasihi. Mengasihi orang yang memang gak bisa kasih apa-apa balik ke kita. Itu tulus menurut saya kok. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena Kristen itu adalah produknya produk kasih ya. Gitu yang intinya itu loh. Karena kita kasih, setiap orang mengasihi, jadi setiap orang punya pengharapan bahwa ya banyak orang mau saling mengasihi. Jadi setiap hari kita berpengharapan gitu. Berpengharapan sama Tuhan tentunya ya. Kita lakukan tanggung jawab kita apa mengasihi. Gitu. Ya, Kira-kira saya juga menjawab. ngerasa seperti itu. Ketulusan itu merupakan suatu proses. Artinya Lydia punya kepentingan sendiri dengan menuntut seperti itu. Artinya punya keegoisan terhadap Kowilun untuk untuk keinginan sendiri itu tercapai. Betul? Jadi
pertamanya ya. Pertamanya iya. Secara manusia itu otomatis. Kita nggak pernah bisa nyetopin burung terbang di kepala kita loh. Jadi hitungan sama suami hitungan sama istri itu memang bawaan orok kok. Jadi sampai mati juga gak kita sama orang ya. Gitu. Cuman Emang. kita harus stop. Kita harus ingat bahwa aku nggak boleh kayak gini. Nah Tuhan sama aku aja nggak hitungan. Gitu. Jadi responnya keduanya itu yang mesti kita rem, gitu ya. Pelan-pelan juga saya belajar seperti itu. Ya, Oke, jadi ya kemungkinan pasangan-pasangan di sini juga punya problem seperti itu. ya, Artinya saya juga pengen tahu gitu loh, ketulusan itu sampai di mana gitu kan? Apa ketulusan itu tuh dalam proses Yesus sendiri sampai mati di salib, itu kita mesti belajar kan sampai di titik mana. ya. Dalam Jadi itu fungsinya sebelum nikah itu kita ada bimbingan pranikah. Kalau kita nggak siap hidup tulus, jangan kawin deh mendingan, bener. Jadi kalau udah punya anak, sorry ya, misalnya Ii punya anak rada blow on gitu ya. Terus gitu punya tetangganya ngomong kawinin aja Ci biar tambah pinter. Jangan loh. Kesian anaknya, kesian sama istrinya. Abis kawin dia nggak tambah pinter, makin bego, iya saudara ya. Bener, jangan berharap bahwa situasi akan menjadi baik setelah menikah. Kalau engkau nggak serius dalam Tuhan. Itu akan memburuk dan akan merusak generasi. Jadi itu fungsinya kenapa sebelum menikah itu ada namanya bimbingan pranikah. Itu untuk dari hamba Tuhan kita harus screening potensial harmness-nya seberapa orang ini, kita harus screening dulu di situ karena inti dari sebuah pernikahan adalah apakah Anda mau tulus gak mengasihi, itu intinya. Kalau enggak usah. Hidup aja sendiri, urusinnya diri sendiri seperti itu. Kurang lebih seperti itu kok. Karena kita ngomong case-nya adalah case pernikahan ya, case-nya ya. Beda sama case kejombloan, beda ini case pernikahan. Kira-kira menjawab ya kok ya, kurang lebih ya. Oke, thank you. Nah jadi saya tambahkan sedikit, mungkin belajar dari ini sih, kalau saya itu, ini mungkin membantu kok. Jadi saya sering kali kalau melihat satu keadaan, saya lihat tuh positifnya. Ya, maksudnya apa saya ini kepolosan atau apa, tapi saya berusaha untuk lihat sisi baiknya. Nah, ke pasangan ini susah. Karena kan orang paling dekat dengan kita ini apa adanya kan, merasa ya gue lepasin lah ini semua, inilah gue apa adanya. Nah kita ke orang lain mungkin kita bisa lihat sisi positifnya, bisa gak kita belajar itu untuk melihat itu ke pasangan kita. Jadi intinya, nah saya selalu ingat Bu Nani dari zaman tahun berapa ke Lampung, beliau pernah ngomong dan saya ingat sampai hari ini, belajarlah mengerti orang lain. Belajarlah mengerti orang lain. Nah itu jadi mudah nggak? Ya nggak mudah. Saya kalau melihat orang lain, saya dengan mudahnya menasehati Wilun gitu ya, untuk misalkan dia kesel gitu sama misalkan sopir angkot gitu ya. Saya bilang, ya udah sih, lewatin aja, selesai. Lu nggak usah kesel nungguin di belakang dia. Saya bilang gitu. Saya ke orang lain saya bisa gitu, tapi saya ke beliau saya kesel banget. Bawaannya sewot kan? Iya kan? Nah, tapi justru bibit itu, benih itu membuat saya ngomong. Ya juga Roh Kudus ngomong ke saya, ngajarin, bisa nggak? Ayo belajar mengerti. Emang ya dia kayak gini orangnya. Mau ngomong apa? Ya kan? Nah, makanya sebenarnya penting untuk kita mempelajari bahasa kasih dari setiap pasangan kita, anak-anak kita, pelajari. Saya lagi itu pernah bilang juga di yang kita ngumpul wanita-wanita ya, ayo bahasa kasih pasangan kita tuh apa? Jangan fokus, saya ini selama ini justru fokus karena bahasa kasih saya memberi. Saya expect dia untuk selalu memberi kepada saya. Padahal cara dia mengasihi saya, ya dia pakai bahasa kasih dia. Bahasa kasihnya apa? Nih, sentuhan. Apa ngunyek-ngunyek, rambut apa, saya paling gak suka. Bener-bener saya tuh paling risih, saya risih sama yang namanya dibelai gitu ya, itu nurun sih ke Keisha sih gitu. Enggak, saya risih aja gitu, saya tidak terbiasa.
Tapi beliau caranya mengasihi ke saya, ke anak-anak seperti itu. Ya peluk lah, ya makanya kami itu selalu gandengan tangan. Buat saya di awal, saya risih. Gak enak rasanya, keringetan tangan saya. Tapi saya ngerti, itu cara dia mengasihi saya. Jadi sekarang setiap saat kemanapun, gak enak kalau gak pegangan tangan. Itu salah satunya. Nah jadi kita belajar mengerti orang lain. Belajar mengerti orang lain. Kalau kita lagi error, ya bisa aja kita tetap sewot. Ya namanya manusia. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Seperti itu gitu loh. Jadi itu membantu saya. Membantu saya untuk kadang udah gemes gitu ya. Dibilangin juga nggak bakal ngeh juga gitu ya. Kesel-kesel sendiri gitu. Tapi ya udah ujung-ujungnya rugilah saya kalau saya nahanin kemarahan itu terus. Orang dia juga nggak berasa sih. Ya gitu, jadi ya mendingan saya berdamailah dengan keadaan. Saya belajar mengerti, ya memang dia seperti itu, karakter dia. Jadi bukan cuma bahasa kasih yang kita harus pelajari, tapi kita juga harus pelajari karakternya. Kalau misalkan yang gampang kan sanguin, melankolis, kolerik, dan plekmatis. Itu yang mudahnya, yang simple. Tapi kalau kami sempat mempelajari yang namanya karakter itu, kepribadian itu pakai warna. Nah saya nggak tahu namanya apa, tapi saya sempat diajarin sedikit bahwa kalau beliau ini warnanya kuning. Kalau saya ini hijau, sebenarnya itu mirip sama yang plekmatis, sanguin kayak gitu-gitu. Nah semakin kami mempelajari itu, kami makin sama-sama mengerti, oh beliau ini kenapa kadang suka cepet ngegas misalkan gitu, atau mendominasi. Karena beliau itu bukan cuma orang kuning, tapi orang merah. Orang merah itu sebenarnya lebih ke kolerik. Ada koleriknya sedikit, tapi lebih ke sanguinnya. Nah saya harus belajar mengerti, ya memang dia seperti itu. Tugas saya kadang, kalau memang dia udah istilahnya overdosis istilahnya, saya tuh mengingatkan saja. Tapi saya juga harus tahu mengingatkan dengan nada bicara yang jangan ngikut ngegas. Ngegas sama ngegas, ribut terus. Gitu. Jadi saya yang harus cc-nya yang direndahin. Jadi ada saat dimana pas beliau ini, ayo, kan dia bahasa kasihnya sentuhan. Jadi saya tinggal gampang, kalau dia udah lagi mulai ngegas gitu ya di jalan gitu ya, atau di ketemu orang gitu ya. Ya udah, tenang, tenang. Udah langsung. Gitu, jadi itu belajar mengerti orang lain tuh luar biasa enak banget. Memudahkan kita jadi lebih enteng. Gantian ya. Bersyukur makanya loh. Kalau suami-suami mau melayani Tuhan, mau dekat sama Tuhan, aduh udah bersyukur lah. Karena sebebel-bebelnya kita ya. Jadi saya tuh kadang-kadang suka orang ini benar-benar angkotnya kurang ajar. Nah jadi kita tuh berasanya dia ngebelain tukang angkot gitu ya. Berasanya. Tapi di sisi lain sebenarnya Roh Kudus tuh ngomong loh, bahwa kalau buat saya ya kalau nggak istri sendiri yang ngomong, mau siapa yang ngomong, mau tetangga yang ngomong, ya kita lebih tersinggung lagi. Ya istri itu ya ibaratkan kita juga, lah kalau sampai kita dia mau ngomong berarti kan dia mengasihi kita, paling kita diam dan minta pertolongan Roh Kudus. Ya, oh ya aku tahu, nah itu biasa langsung temperamen itu bisa turun kok. Suami istri juga sama kalau lagi berantem. Toh juga Anda nggak bakal ya, aduh kita suami-suami baik lah, nggak mungkin Anda nggak pulang ke rumah, Anda mau kemana? Mau kemana? Nggak mungkin, Anda harus pulang ke rumah, karena kita suami baik-baik. Jadi kita Anda harus minta sorry. Jadi berpacu dengan waktu, gimana caranya kalau nggak minta pertolongan Roh Kudus nggak mungkin. Sekesel-keselnya Anda sama istri Anda terbuka sama Roh Kudus. Roh Kudus, istriku ini tidak, aku mengalami ketidakadilan. Jadi Roh Kudus tolong lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, supaya aku bisa say sorry. At least telepon atau WA, lu manis-manis lagi lah. Gimana caranya? Hanya Roh Kudus yang bisa bantu kita. Hai pria-pria egois, saya ngomong sama diri saya, iya. Ini kalau nggak pakai Roh Kudus nggak mungkin lah. Ya, oke. Ini? Yuk silakan. Ini ada orang yang nanya jemaat streaming. Oh iya silakan. Hai. Ya, ini streaming ya? Ternyata Walama. Ya. Makan di restoran Istana. Oh enak. Oke, ini Gua udah nyebut 3 kali ya. Oke siap. ya.
Ya, siapa lagi yang jualan apa silahkan. Yo. Vivo Interior, Jepang. Vivo Interior, silakan. Jual beras ya kamu ya? Beras nih, Daniel jual beras. Oke, silakan. Jemaat streaming ada yang nanya, dia seorang wanita. Ya. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui seseorang itu jodoh kita? Oh, berarti jomblo. Ya, jadi bagaimana cara mengetahui seseorang itu jodoh kita? Kedua, terus gimana jika seseorang itu sepertinya jodoh kita, tapi dia berhubungan dengan seseorang yang lain. Jadi bagaimana itu? Gitu. Dan tambahan lagi, apakah jodoh yang dari Tuhan itu harus jadi? 3 loh pertanyaannya loh. Apakah jodoh yang dari Tuhan itu pasti harus jadi? Iya. Harus jadi. Harus jadi apa enggak gitu. Ini jawabnya kayak shampoo aja 3 in 1. Ya silakan Li, bagaimana kamu dulu tuh bisa tahu saya tuh jodoh kamu? Ya kan? Kalau saya jawab nanti rohani banget. Kamu jawab dulu deh. Ya udah gitu aja kamu. Yang gak rohani dulu aja. Karena saya banyak naksir orang dulunya. Sih? Sampai anak saya ini interogasi. Daddy. Dia giniin ya. Apa gimana? Cengkeweng guanya ini. Iya. Daddy pernah nikah gak sih sebelumnya katanya. Saking gak percaya sama bapaknya. Anak gua kebanyakan nonton film Korea. Sangkingnya ya, banyak yang ditaksirin. Nah, kalau saya, ya ini saya cerita pengalaman saya dulu lah ya. Mungkin dari sini, mungkin yang nanya ini bisa belajar sedikit dari apa yang saya alami. Pada saat saya kenal sama Pastor Wilun itu, ya pengenalan saya akan Tuhan ya juga belum seperti sekarang gitu ya. Masih baru berapa tahun lahir barulah. Nah kami pacaran itu 5 tahun. Nah, waktu mulai pacaran, waktu dia nembak juga kan, waduh, ini benar nggak? Aku juga nggak mau yang namanya putus nyambung, ya nggak mau, ya kan, ngapain gitu ya. Nah, jadi saya juga cuma dengan secara apa ya, dengan bahasa saya yang sangat sederhana pada saat itu, saya cuma berdoa sama Tuhan. Konfirmasinya salah satunya ya, lewat orang tua. Konfirmasi pertama itu ya, jaksa agung di dalam dunia ini ya, orang tua. Ya ingat, anak-anak muda, karena anak gue udah gede nih ya. Ingat, orang tua. Anaknya nggak streaming masalahnya. Anak saya nggak streaming, ya anak orang lain juga sama lah ya. Itu orang tua dulu ya yang penting ya. Nah ini jadi ngomongin waktu baru mau jadian gitu loh. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau memang kami ini boleh, ya pokoknya gimana caranya lah, pokoknya saya tetap bawa itu ke Tuhan. Karena kami juga lagi tuh long distance. Gitu loh. Jadiannya lewat telepon, dia nembaknya lewat telepon. Gue di mana, dia di mana. Saya udah dapat konfirmasi. Papa saya Oh iya, betul, Papa saya betul. seneng banget sama kamu. Iya, betul. Itu udah konfirmasi, udah menang separoh gua. Nah, terus pacaran 5 tahun itu kan akhirnya kan orang tua kami juga bilang, "Ayo kalian kapan menikah?" Nah, pada saat itu saya juga pertama kali ditanya waktu belum nyampe 5 tahun, itu di hotel kemarin yang itu Hotel Golden kemarin kita lagi dimsum waktu tahun berapa itu, sebenarnya di hotel itulah papa mama nanya, ayo kapan kalian menikah? Oh saya tolak mentah-mentah karena saya merasa saya masih muda, masih kuliah waktu itu. Gitu, nah jadi akhirnya berjalan berapa tahun lagi setelah kita pacaran, nah baru benar-benar oke, kita udah mau lulus. Nah jadi juga dengan segala kesederhanaan dan kepolosan saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang kami ini benar pasangan yang Engkau tetapkan dan kami memang ada rencana buat menikah, Engkau tunjukkan konfirmasilah dengan cara saya yang sangat-sangat bodoh banget. Kasih lihat pelangi lah, gitu doang. Ya, nggak usah nunggu hujan dong. Ya kalau memang Tuhan mau tunjukin, ya gimana caranya? Pokoknya saya mau lihat pelangi. Gitu aja polos. Nah akhirnya berapa hari setelah itu kami lagi tuh masih ada di Amerika. Perjalanan kami waktu itu keluar kota lagi ada papi mami, ya kan? Di tengah perjalanan itu cuma saya yang tahu, saya nggak pernah ngomong ke beliau. Waktu itu saya nggak ngomong apa-apa. Saya lagi nanya Tuhan, enggak, saya juga malu gitu ya. Kesannya sok rohani banget gitu ya. Nah tapi saya tanya itu dan itu benar-benar ditunjukkan. Lagi nggak habis hujan.
Nah, itu salah satunya. Yang pertama udah pasti saya benar-benar Tuhan, kalau memang kau menyetujui, yang pertama pasti dari orang tua. Itu nomor satu harus konfirmasi dari orang tua. Kedua, ya terserah. Gimana, yang gak mesti dengan cara bodoh seperti saya. Terus yang pasti kalau memang kitanya sudah pacaran, memang mau masuk ke jenjang pernikahan, ayo ambil waktu untuk kita istilahnya cuti dulu. Ya nggak ketemuan dulu, nggak ngobrol dulu, sama-sama belajar mungkin pengasingan dulu lah masing-masing. Belajarlah tanya Tuhan, gitu. Nah, jadi untuk benar-benar tahu yang namanya, misalkan dalam keadaan mungkin belum punya pacar, untuk cari tahu jodohnya yang mana, ya saya juga jujur aja saya kagak tahu, karena kita tuh udah pacaran dulu sih gitu loh. Waktu itu kita udah pacaran dulu baru ya kita doain, saya doain maksudnya. Tapi di tengah perjalanan itu memang pas benar-benar mau nikah baru saya benar-benar tanya sama Tuhan, minta konfirmasi sama Tuhan. Pada saat itu saya udah harus siap kalau memang nggak disetujuin sama Tuhan. Gitu, makanya saya nggak mungkin cerita lah sama dia, marah kalau enggak. Ya kan? Gitu, jadi apakah, yang pertanyaan yang kedua apa? Kalau yang kita rasa jodoh kita itu sedang ada relationship sama orang lain ternyata. Dilanjutin. Ya. Pacaran aja udah bisa kayak gitu. Oh enggak, dia kayaknya belum ngasih ngasih tahu. Oke, berarti aku ngerti. Berarti beliau mungkin tahu kalau sepertinya dia adalah jodoh yang dari Tuhan. Tapi kan dia lagi menjalankan hubungan dengan orang lain, gitu kan. Ya saya rasa kalau memang itu yang dari Tuhan, kenapa mesti khawatir dia sama orang lain? Karena pasti nanti ada waktunya memang dipertemukan dong. Iya. Iya kan? Dan ketiga pertanyaannya adalah apakah Kalau jodoh dari Tuhan pasti harus jadi? Ya pastilah. Udah pasti. Walaupun yang namanya jodoh dari Tuhan bukannya terus abis nikah kehidupannya seperti prince and princess, enggak banget. Ya jadi jangan pernah membayangkan kehidupan pernikahan seperti pasangan yang di Disney. Kagak ada tuh. Sorry aja. Ya, pasangan yang dari Tuhan aja bisa ada satu waktu di mana Tuhan izinkan mungkin kita ribut dan berpisah mungkin. Dan satu hari nanti akan dipertemukan kembali. Kita nggak pernah tahu. Ada proses didikan kan di situ kan. Kenapa Tuhan izinkan? Ya karena Tuhan mau masing-masing berubah. Dan akhirnya bisa masuk lagi ke jalurnya Tuhan. Ya bisa aja. Tapi kalau memang belum menikah, apakah jodoh dari Tuhan itu pasti menikah? Menurut saya pasti. Dan dengan sifat yang mungkin, sekali lagi kan saya bilang, bisa berbeda banget. Jadi jodoh dari Tuhan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Jadi kita juga nggak bisa berandai-andai, oh jodoh yang dari Tuhan tuh pasti bagus, pasti Tuhan tahu yang terbaik. Ya kan? Tapi terbaiknya Tuhan itu belum tentu terbaiknya kita. Gitu masalahnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi? Udah malam ya? Iya, udah jam segini. Iya, udah dari jam. Ya. Ya, jadi kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, ketok palu dulu, tok gitu ya. Biarlah apa yang kita bayani jadi berkat. Kita juga belum sempurna, tapi kita tuh harus melibatkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian ingat segitiga ya, ada segitiga dan suami harus hormatin istri harus hormatin suami istri harus hormatin Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, suami istri doa bareng, ada masalah itu libatkan Tuhan, maka kita tuh semakin dekat ke atas tuh. Ya, jadi ada masalah, ada ketidakadilan Anda bawa ke Tuhan. Semakin suami Anda mbalelo, semakin istri Anda nggak benar, bawa ke Tuhan. Ya, bawa ke Tuhan. Ya, itu Abraham aja ya, menurut saya sih rada-rada yang peristiwa dia itu loh. Dia suruh istrinya ngaku sebagai adiknya, itu kan aduh keterlaluan banget, pengecutnya. Gue turun mobil, orang ngeliatin bini gue aja, gue bisa apa? Biasanya nih kalau orang ya ngeliatin istri saya, tak liatin lagi balik. Nah, pasti dia nggak jadi ngeliatin. Ini Abraham keterlaluan loh, punya istri suruh aku adek, udah dibawa pulang lagi ke istana sama Abimelek coba. Itu kan resikonya buset saudara ya.
Saya nggak tahu tuh Abraham sama si Sarah tuh udah ribut berat kayak apa. Saya nggak tahu apa jambak-jambakan namanya, saya nggak ngerti. Tapi Sarah nurut tuh sama suaminya. Nah ketika Anda bawa ke Tuhan, lihat pertolongan Tuhan. Tuhan sendiri hadir dalam mimpinya Abimelek. Ya, perhatikan di situ. Jadi Anda nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi ada ketidakadilan, aduin aja sama Tuhan. Anda punya masalah mengenai kuliah anak, mengenai proposal, selama Anda tulus ya, aku ini perlu ini Tuhan untuk kebutuhanku, bawa ke Tuhan. Maka Tuhan melihat isi hati kita selama itu tulus. Kalau memang itu perlu, pasti Tuhan kasih dengan cara yang ajaib. Anda libatkan Tuhan. Amin. Ya, ingat segitiga tadi. Anda sama-sama suami istri taat ke Tuhan, maka anak Anda juga akan ngikutin Anda. Karena apa? Kita mau kasih contoh. Bun, ayah bunda jadi contoh yang baik buat anak-anak hari-hari ini. Ya? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, kami mau melayani lebih sungguh. Kami mau mengasihi lebih sungguh. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dulu. Engkau sudah melayani kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus melibatkan Engkau dalam pernikahan kami. Ajar kami terus mengasihi tanpa henti, karena Engkau juga mengasihi kami tanpa henti. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kasih itu. Malam hari ini kami mengasihi Engkau. Salah satu bentuknya adalah kami mengasihi pasangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir. Semua yang hadir malam hari ini Engkau lembutkan hatinya. Malam hari ini cuma pertemuan singkat, tapi setelah kami pulang ada damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kasih, ada satu kekompakan, kesehatian mengalir dalam setiap keluarga Tuhan di tempat ini, dan juga teman-teman yang mendengarkan di siaran streaming. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah, Kau hadir Tuhan untuk kami semua. Terima kasih, semakin hari kami semakin mencintai Engkau, tandanya kami mengasihi pasangan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, in Jesus mighty name we pray. Sama-sama katakan amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.